Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan dugaan mega korupsi yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah atas tata niaga di PT Timah Tbk. Hari ini sudah kita ketahui bahwa sudah ada keterangan dari Kejaksaan Agung bahwa telah dilakukan penyitaan 2 mobil mewah di kediamannya Sandra Dewi dan juga Harvey Muiz di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan. 2 mobil mewah ini adalah mobil yang kalau aku cek jejak digital, ini adalah kado yang diberikan oleh seorang suami Harvey Muiz ke sang istri tercinta adalah Sandra Dewi. Ada Rolls Royce dan juga Mini Cooper. Kita akan coba lihat harganya berapa di sini. Kalau Rolls Royce-nya sendiri warna hitam, plat spesialnya SDW B1 SDW tipe Ghost Extended Wheelbase 2023. Itu harganya, kalau aku cek dari berbagai sumber, antara 18 miliar sampai 25 miliar rupiah. Bahkan juga kita lihat ya, beberapa kali Sandra Dewi pun memposting kegiatannya dengan mobil mewahnya tersebut. Begitupun juga dengan Mini Cooper. Mini Cooper sih harganya ya sekitar 1 miliar lah, nyaris sekitar 1 miliar. Ini juga adalah semuanya kado ultah yang diberikan oleh Harvey Muiz untuk Sandra Dewi. Kalau misalnya jejak digital, waktu Sandra Dewi itu ulang tahun yang ke-40 ya, di tahun 2023 lalu, itu kan dia dikasih mobil sama suaminya, yang dikasih yang Mini Cooper. Ini cinta banget sih ya. Ada salah satu yang dipostingnya saat itu di Mini Cooper warna merahnya begini. Finally, setelah menikah 6 tahun, akhirnya wish aku ke suami terkabul. Aku mau mobil yang manusiawi dalam tanda kutip, yang bisa aku setir karena semua mobil Pak HM nggak ada yang manusiawi buat aku dan nggak bisa aku setir semua. 2 anak ini ikut serta kasih surprise dan bolos sekolah. Happy banget. Habis itu dia nyoba bareng sama ibundanya. Kebetulan mami ke rumahku pas birthday, jadi anterin mami. Nostalgia zaman single dulu, sering nyeterin mami ke mall shopping. Nostalgia 6 tahun lalu. Maaf ya norak, itu adalah jejak digital saat itu. Oke, memang nggak bisa dipungkiri sepertinya Harvey Muiz kalau sebagai seorang suami dan juga kepala rumah tangga, dia adalah tipe yang ideal, tipe yang nggak pelit sama keluarganya, mau memberikan semuanya. Tetapi sekali lagi, ini bukan tentang ya profil dia sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang bapak ya, tapi adalah negara kita dirugikan 261 triliun rupiah dan angka ini pun masih angka sementara. Kalian bisa bayangkan berapa banyak, mungkin puluhan ribu kepala keluarga dan juga keluarga di Bangka Belitung yang terefek dari pertambangan liar ini. Mereka nggak bisa nelayan, nggak bisa cari ikan sekarang. Ada berapa banyak kepala keluarga yang nggak punya duit di sana. Kemudian juga bagaimana dengan kenyamanan orang-orang yang tinggal di Bangka Belitung. Mereka kan tinggalnya di rumah yang sudah setara lah, bahkan lebih seperti hotel bintang 5. Bagaimana mereka yang tinggal di Bangka Belitung dengan keluarganya, lingkungannya rusak, tercemar, air bersih sulit. Itu kan sesuatu hal harga yang harus dibayar agar orang-orang yang sudah ada 16 tersangka ini itu bisa menikmati hidup mewahnya. Nah, sosok RBT ini siapa? Karena hari ini pun juga kurang lebih selama 12 jam Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Robert Bono Susatya ini diperiksa, teman-teman. Karena ada dugaan bahwa ini pengusaha yang sebenarnya waktu aku dulu mengawal kasus Sambo, ini sempat disebut loh sama Ketua IPW, Indonesian Police Watch. Pengusaha yang diduga menyuruh Harvey Muiz dan juga Helena Lim untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan ilegal ini. Apakah benar atau tidak, tentunya harus ada pembuktian, dan ini yang sedang dilakukan oleh tim penyidik di Kejaksaan. Kalau aku cek dari jejak digital, Ketua IPW ya mengatakan bahwa dugaannya saat itu Brigjen Hendra Kurniawan yang menggunakan private jet ya dari Jakarta menuju ke Jambi itu pada 11 Juli 2023 untuk melihat dari Brigadir Joshua saat itu bertemu dengan keluarganya. Dugaannya adalah private jet tersebut milik dari Robert Bono Susatya. Walaupun dari pihak RBT-nya sendiri pun sudah membantahnya di media massa tahun lalu. Dikatakan bahwa tidak benar. Saya sudah lama, 5 atau 6 tahun, tidak ketemu dengan Hendra.
Terakhir saya ketemu Hendra tuh pada saat dia masih AKBP, tapi sekarang dia sudah Brigjen. Well, terlepas ini benar atau tidak, tapi memang nggak bisa dipungkiri sosok RBT ini sebenarnya cukup dekat dengan orang-orang petinggi besar di Indonesia. Dan ada dugaan juga bahwa menurut Ketua IPW, jangan-jangan dia ini adalah salah satu kayak bos judi di Indonesia, I don't know, berhubungan dengan kasus Sambo saat itu. Well, ini mudah-mudahan ya bisa terbuka secara lebar karena untuk memberantas hal-hal seperti ini itu sangat penting sekali di Indonesia. Akan banyak keselamatan uang-uang negara yang akan didapatkan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk masyarakat kita yang masih banyak struggle saat ini. Kita coba lihat juga jejak digital saat Sandra Dewi itu begitu kagum dan menceritakan ke wawancara di rekan-rekan artisnya bahwa saya itu tiap hari rasanya tuh kayak jatuh cinta tiap hari dengan suami saya karena katanya dia orang yang sangat luar biasa. Oke, sekali lagi, kalau untuk kategori sebagai suami dan juga ya bapak, Harvey Moise mungkin adalah idola. Tapi kalau untuk sebagai manusia, berapa puluh ribu orang yang harus menderita agar segelintir orang-orang tersebut ini tidak berhubungan dengan ras tertentu ya teman-teman ya. Mereka tuh bisa menikmati hidup yang benar-benar ekstra jet set. Ini adalah cuplikannya pada saat wawancara dengan Daniel Mananta. Setiap hari masih adore Harvey banget. Gue setiap hari masih merasa bersyukur gue menikah sama dia gitu. Tapi lu bener-bener berjasa banget sih buat gue gitu. Oke, dia ngerasa bersyukur bisa menikah dengan Harvey. Ya dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa dimiliki, aku rasa kalau nggak ada lu juga gue nggak sampai sebahagia ini hari ini. Gue nggak nikah sama orang yang bener-bener bikin gue jatuh cinta setiap hari. Gue nggak nikah sama orang yang gue kagumi setiap hari. Nanti banyak juga kekurangan, tapi kekurangan itu masih lucu buat gue. Nah, ini unik nih. Kekurangannya masih lucu buat gue. Ya, itulah kalau sudah kaya raya yang super jet set seperti ini, yang hartanya bukan lagi miliar, tapi sudah triliun. Jadi ada kekurangan kecil aja jatuhnya lucu. Kalau kata Sandra Dewi seperti itu. Ini yang gue tahu soal Harvey ya. Misalnya ada seseorang minta dia, saya minta 100.000 rupiah. Harvey itu tipikal yang langsung, nih gue kasih 10 juta, abis itu tambah sama ini juga. Jangan sampai lupa ini juga dibawa. Abis itu gue ada beberapa makanan yang bisa gue kasih ke lo. Dan habis itu, oh ya ini ada juga sesuatu yang bisa gue kasih ke lu juga. Itu Harvey banget gitu. Maksudnya nggak ada manusia segila itu baiknya seperti Harvey. Jadi kalau Daniel Mananta, sahabatnya Harvey sepertinya mengkategorikan sahabatnya adalah orang yang sebaik itu. Kalau orang sudah sebaik itu, artinya kan dia udah punya level kayak udah kelar ya sama diri sendiri. Tapi sebelum tahun, kan dugaan korupsi ini kan dilakukan mulai tahun berapa? 2015 ya, 1 tahun sebelum Sandra Dewi menikah dengan Harvey Moise ya. Itu kan dia sudah termasuk orang kaya raya di Indonesia, keluarganya juga keluarga konglomerat. Artinya dia sudah termasuk golongan 1% lah dari orang kaya yang di Indonesia begitu, karena kan orang kaya di Indonesia yang hartanya sudah level triliun tuh paling nggak nyampe 1% ya. Dan menurut aku Harvey Moise itu sudah termasuk dalam golongan 1% tersebut. Tetapi ternyata kan orang itu kalau sudah punya uang banyak ternyata belum cukup, masih kurang lagi dan kurang lagi. Apakah gaya hidup di Jakarta itu membutuhkan biaya hidup sampai triliunan yang sampai sebegitunya? I don't know ya. Kalau memang orang sudah sebaik itu, tapi kenapa masih mau melakukan hal itu, kayaknya unik sekali ya. Ada, gue sering nanya karena memang kebaikan dia itu udah gak masuk logika gue lagi. Oke. Iya, sering banget masih bonus tuh iya sama apa karyawan. Kenapa? Iya lah dia tadi bantuin kita ini itu. Dia tuh pengen lihat karyawan dia tuh maju. Oke. Okay. Nah, di bagian ini sih kayaknya Sandra Dewi itu percaya dengan hukum karma ya. Kan dia selalu mengatakan bahwa kenapa Harvey itu begitu generous sekali, ngebantu, diminta 1 malah justru dikasihnya 100, ibarat kata seperti itu. Karena mereka percaya dengan karma. Katanya nanti kalau suatu saat nanti putra-putranya membutuhkan bantuan, katanya amit-amit gitu kan ya. Siapa tahu kan manusia gitu, kalau Sandra Dewi kan sudah well prepared sebegitu luar biasa untuk ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau memang at the end of the day putra-putranya itu membutuhkan bantuan dari orang lain, ada karma yang sudah ditanam oleh orang tuanya pada saat mereka ngebantu orang lain, itu akan dibantu, akan diberikan juga untuk putra-putranya. Tapi apa kabar dengan
putra-putri yang ada di kawasan Bangka Belitung. Kerusakan alamnya ini kan kita ngomongin masalah angka 271 triliun. Ini teman-teman bukan angka yang dikorupsi secara utuh uangnya, bukan ya. Tapi 271 triliun tuh ada terdiri dari beberapa komponen. Komponen nilai kerusakan alamnya, nilai recovery atau pembangunannya untuk memperbaiki lingkungan yang dilakukan penjarahan timah secara ilegal di sana. Itu adalah nilai semuanya. Makanya kan nilai ini adalah nilai sementara dan ini juga akan terus bertambah. Bagaimana dengan dugaan misalnya adalah markup harga yang harusnya kan kalau dari PT Timah tersebut dia membuat atau membeli dari tambang yang legalnya dengan sistem yang mereka buat, itu kan sebenarnya lebih murah ya dibandingkan mereka membeli dengan berbagai macam perusahaan boneka buatan mereka, itu kan lebih mahal. Berapa kerugian negara markup tersebut? Karena PT Timah itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. So, apakah ini tidak dipikirkan juga karmanya? Berapa puluh ribu orang yang kehilangan mata pencaharian? Masa sih mereka, kalau kayak Harvey Muiz gitu kan ya, dia sudah punya pesawat jet pribadi, terus juga barang-barang mewah. Mereka tuh kerja hari ini bukan buat makan besok, tapi buat ya untuk sekedar mungkin eksistensialisme diri gitu, untuk menunjukkan jati diri ataupun juga untuk mencari biaya jalan-jalan atau membeli private jet yang kedua lagi, itu mungkin untuk ya tujuan mereka bekerja. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia sebagian besar orang bekerja itu ya untuk mencari penghidupan, untuk makan besok atau minggu depan atau bulan depan. Jadi kenapa sih harus serakus itu begitu? Yang menurut aku sangat konyol. Nah, ada beberapa statement juga dari beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ini sudah ada 170-an orang yang diperiksa sebagai saksi. Kayaknya bakal ada public figure lainnya yang terseret dalam kasus ini. Ada beberapa nama besar artis sih yang di Indonesia yang kesannya begitu kayak uangnya nggak berseri gitu. Kita pengen tahu sebenarnya. Aku suka sih dengan netizen sekarang yang begitu kritis, terutama dengan mereka yang hobi-hobi flexing. Karena bagi aku pribadi, itu bukan iri sama sekali. Kan ada yang bilang begini, ngapain sih Anjas, kamu kok iri banget ngebahas orang-orang kaya raya di Indonesia yang suka pamer emas, pamer uang bermiliar-miliar di sosial media. Ya kita penasaran aja sebagai orang yang dikasih akal sama Tuhan. Kita pengen tahu sih, apa sih usaha apa yang bisa ngebuat kamu sebegitu fantastisnya, penghasilannya bisa triliunan. Kalau ngomongin kerja keras, siapa sih orang di dunia ini yang tidak kerja keras? Tapi kan dari 1000 orang yang kerja keras, paling sampai ke level yang benar-benar extraordinary, terutama untuk penghasilan ekonomi, itu kan paling nggak nyampe 1%. Ya, kita pengen tahu, kita pengen belajar gimana sih caranya bisa sampai ke level itu. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai hari ini, update dari kasus dugaan korupsi tata niaga di PT Timah Tbk di tahun yang udah bertahun-tahun ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini semuanya kelar dan dari Kejaksaan Agung pun diberikan kemudahan untuk melakukan penyitaan aset-aset yang diduga adalah hasil tindak kejahatan tersebut. Bagaimana dengan private jet-nya Harvey Muiz? Kayaknya juga bakal segera disita. Harga private jet yang dimiliki Harvey Muiz itu aku cek sekitar 260-an miliar rupiah, nyaris 300 miliar. Wow, amazing. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.